Wah, ini geng sebelah kanan lengkap banget. Semoga diberikan kesehatan, rezekinya dilancarkan, jodohnya segera. Itu doa buat saya. Yang sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu semuanya, selamat siang menuju sore. Jumpa lagi bersama saya, kayak Cikita Medi dulu. Perkenalkan nama saya Hanifah. Kalau mungkin ada ibu yang belum pernah melihat saya, ada nggak bu yang belum? Mungkin kalau yang belum ada nggak? Wah, berarti semuanya sudah pernah tahu ya bu ya. Dulu pertama berjumpa kita materi pelatihannya apa bu? Ingat nggak? Setahun yang lalu kita duduk di gedung ini, cuma kita di lantai 3. Dulu materinya tentang revitalisasi posyandu. Dan pada pertemuan hari ini kita belajar mengenai revitalisasi posbindu. Kenapa dinamakan revitalisasi? Ada yang tahu? Kenapa? Karena sebenarnya ibu sendiri sudah ada beberapa yang menjalankan posbindu mirip-mirip. Kenapa? Yang mirip-mirip itu apa tadi? Posyandu lansia. Makanya tadi ada yang menanyakan, dok boleh nggak kadernya posbindu itu sama kayak kader posyandu lansia? Sebenarnya adalah mirip-mirip, cuma sasarannya ditambahkan. Yang tadinya hanya usia-usia lansia gitu, ternyata dengan yang tadi penjelasan oleh dokter Diah dan dokter Dani, ternyata usia-usia menuju lansia, pralansia, dan usia remaja yang banyak terpapar rokok gitu, dan itu merupakan faktor resiko. Dari tadi kita sudah menjelaskan tentang kalimat-kalimat faktor resiko. Jangan pernah bosan bu. Jadi posbindu ini adalah untuk apa bu? Mendeteksi dini dan pemantauan kepada faktor resiko terjadinya penyakit tidak menular. Oke, sore ini saya akan membahas tentang pelaksanaan teknis posbindu itu sendiri diselenggarakan seperti apa. Tadi kita sudah belajar kenapa posbindu itu harus dilakukan, latar belakangnya seperti apa, dokter Dani sudah menjelaskan. Karena banyak penyakit-penyakit yang terlalu membebani dari BPJS yang sebenarnya itu bisa dicegah. Kemudian kita belajar konsep posbindunya sendiri menurut teori-teorinya seperti apa sih, idealnya seperti apa. Tadi Mbak Rini menjelaskan harusnya memang kalau yang namanya menggunakan alat cek darah gitu ya, cek darah sederhana, kemudian tensi itu nggak boleh gitu kan. Itu kan satuan bakunya dari pemerintah seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya dijelasin. Pertama kita harus kulon-nuwun sama yang punya wilayah. Yang punya wilayah itu dari pemerintah setempat, misalnya kelurahan, kecamatan, kayak gitu. Agar apa? Agar ibu tidak bekerja sendiri gitu. Kader perlu didukung oleh pemerintah setempat, puskesmas, dan tentu juga masyarakatnya. Dan sekarang adalah penyelenggaraan posbindu itu tersendiri. Oh nggak bisa. Nyalain dulu. Udah. Habis baterainya sudah. Iya kayaknya baterainya habis. Strike. Saya. Oke. Kita nanti akan membahas tentang waktu dan tempat penyelenggaraan. Kemudian pelaksanaan kegiatan posbindu itu sendiri seperti apa. Kemudian pembiayaan posbindu PTM. Kemudian ada pencatatan dan pelaporan posbindu PTM. Kemudian tindak lanjut hasil posbindu PTM, dan yang terakhir adalah alur dari posbindu PTM. Sebelum memasuki materi-materi ini, saya mau tanya dulu ke ibu-ibu. Siapa di sini yang sudah menyelenggarakan posbindu PTM? Boleh angkat tangannya yang tinggi. 1, Warakas, Lengkong Kulon dengan posbindu zaman now. Terus dari mana bu? PT Pawang Persada. Daerah mana bu? Oh, Pulau Gadung. Ada Pulau Gadung, Lengkong Kulon, Warakas, ada lagi bu?
Sunterjaya. Yang sebelah sana Bu, maaf. Dari mana Bu? Daerah Citerep. Berarti ada 5 ya Bu ya. Saya mau tanya yang di Citerep dulu, boleh bantuannya Mbak mic-nya. Dari Pos Bindu wilayah Citerep. Dengan ibu siapa nih? Ayo, kepala sukunya mana? Juru bicara. Dengan ibu siapa, maaf? Samsia. Ibu Samsia. Ibu ketika menyelenggarakan Pos Bindu sudah berjalan berapa lama? Kalau Pos Bindunya udah lama, hampir belum 2 tahun ya. 2 tahun. Wah, tepuk tangan dulu dong. 2 tahun. Dari waktu ya Pos Bindu ya. Ya, Pos Bindu aja, atau yang Pos Bindu dari sasaran 15 sampai 45 Kalau PTM? PTM-nya ini baru berjalan 3 bulan. Oh, 3 bulan, tapi sudah kan ya, nggak apa-apa. 3 bulan. Dari poin 1 sampai 6 Bu, yang sudah mana saja coba Bu? Waktu dan tempat penyelenggaraan, waktunya berapa lama? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Tempatnya? Di Posyandu. Di Posyandu. Kemudian dari pembiayaan Pos Bindunya sendiri bagaimana Bu? Dari pembiayaan Pos Bindu ada dari sumbangan masyarakat setempat. Kadang-kadang kita ada penyumbang dari kelurahan. Oh, dari kelurahan, berarti Iya. kelurahannya ikut berkontribusi ya Bu ya dalam pembiayaan. Kita kelurahan sama puskesmas ikut aktif dalam Posyandu dan Pos Oke. Bindu. Pembiayaannya itu dikirim ke Pos Bindu itu sendiri. Berarti Ibu kumpulkan oleh kader-kader. Ya, dan sebagian dari masyarakat juga. Iya, kan dari masyarakat dikumpulin, terus ada dari kelurahan. Iya. Nah, berarti yang mengatur dari pengurus Pos Bindu ini sendiri. Iya. Oke. Kemudian dari pencatatan dan pelaporannya bisa Ibu ceritakan nggak seberapa sedikit atau seberapa banyak gitu? Dari pencatatan kadang-kadang kita yang awal PTM ya. PTM kemarin berapa? Hampir 45 yang PTM. Yang baru, kalau lansianya kita sasarannya banyak, hampir 95. Jumlahnya berarti ya? Iya. Mungkin kalau misalkan ketika Ibu menyelenggarakan PTM, itu kan maksudnya ibu-ibunya yang dicek-cek ini normal, atau Ibu pernah melakukan rujukan? Mungkin Ibu bisa menceritakan pengalaman Ibu ketika menyelenggarakan Pos Bindu waktu 3 bulan kemarin. Sebulan kemarin ada kejadian Sebentar, Bu. Maaf. Halo Ibu, hai. Mungkin kita bisa sharing bersama kali ya, biar kita bisa, oh mungkin di sini seperti itu. Oh boleh Ibu, kita ke depan aja, kata Dokter Dani, biar kelihatan nggak miring. Bu, sini Bu, ke depan. Yang lain bawa juga ke depan. Oh berarti nggak apa-apa Bu, kita barengan. Nanti semuanya yang tadi ngacung dipanggil. Apa-apa aja Bu, nggak diapa-apain. Kita nggak nyanyi kok Bu. Dari Warakas juga 1 orang ya, juru bicara maju ke depan. Dari Warakas, dari Lengkong yuk, dan dari Pulau Gadung. Ayo Bu, juru bicara, kita sharing. Jadi kita pertama ini kita sharing dulu, baru kita belajar bagaimana sebenarnya. Ayo Ibu. Ibu malu-malu. Siapa yang kemarin kader pembina? Ayo. Iya nggak apa-apa, kita sharing aja cerita-cerita ya Bu ya, santai gitu kan. Cerita-cerita. Sini Bu. Bu Syamsiah. Bu Samsiah. Iya Bu Samsiah. Gara-gara tadi Bu dor-dor saya jadi gitu kan. Bisa nggak Bu diceritakan pengalaman Ibu ketika menyelenggarakan Pos Bindu? Pernah nggak Ibu melakukan berupa rujukan atau seperti apa hambatannya? Sebulan yang lalu ada kejadian umur 19 tahun kena kanker, belum kanker, baru tumor payudara. Terus belum punya JKN. Jadi kita rujuk kelurahan sama puskesmas, dibikin dari kelurahan JKN mandiri dulu, soalnya nggak bisa langsung ke PBI. Jadi dari kelurahan
dibayar buat mandiri dulu, baru dibikin buat ke PBI buat lanjutan pengobatan. Oh, berarti ditemukan benjolan mungkin Iya. ya seperti itu. Iya, iya. Itu ditemukannya ketika pemeriksaan di Posbindu. Iya. Oh ya bagus ya, berarti tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Azizah kalau ada perlu pendeteksian dari sadari betul. Iya. Jadi itu ya Bu ya pengalaman dari Citara. Oke Ibu, terima kasih. Silakan dari udah. Oke. Kamu mau bertemu sini aja. Aku belum disuruh duduk. Buru-buru banget Bu. Untuk Ibu dari Warakas, Ibu siapa Bu maaf? Bu Nani. Ya Ibu gimana, boleh diceritakan sudah berjalan bulan keberapa sekarang? Dari mulai Januari. Oh, Januari. Pas latihan itu langsung bulan Januari kita mulai buka posbindu. Kalau posyandu lansianya sih udah berapa tahun yang lalu, udah 3 tahun, udah lama ya. Cuman kalau posbindunya dari bulan Januari. Kalau ini sekarang Ibu posyandu misa, posbindu misa atau semuanya digabung dalam konsep posbindu? Posyandu lansia digabung sama posbindu. Oh iya, Kalau berarti posyandu balita baru lain, tapi gedungnya sama, iya. ruangannya beda. Oh berarti sekarang kita namakan posbindu ya, cuma sama kayak Citerep sebelumnya adalah posyandu lansia karena tambah. Posbindu digabung lah baru. Ya betul. Sama ya, baru mulai sekitar 3 bulan ini ya. Ya benar. Ya benar betul. Kira-kira Bu, kendala atau cerita apa yang bisa Ibu bagi ketika Ibu menjalankan posbindu? Apakah sudah 5 meja tadi sudah dijelaskan? 5 meja sudah, kadar udah dibedakan antara kadar posyandu balita sama posbindu. Cuman pertama Januari itu sampai 100 lebih, 110 yang hadir sama posyandu sama posbindunya itu 15 tahun pada hadir. Begitu bulan kedua berkurang, bulan ketiga karena ya itu alasannya katanya nggak ada obat, sama lah sama yang tadi, nggak ada obat, percuma dirujuk juga ke puskes, yang dirujuk kebanyakan ya hipertensi sama gula darah, penyakit gula belum pernah. Jadi hambatan yang ditemukan adalah karena nggak dikasih obat gitu. Iya, baik. Ada lagi nggak Bu? Misalkan kalau tadi misalkan ditemukan ada remaja ya, maksudnya remaja ya Bu, 19 tahun benjolan, mungkin pernah nggak? Belum di posbindu ini belum. Yang dirujuk cuma hipertensi, gula darah. Oke, yang ada, tapi ada yang dirujuk ya dari posbindu. Ada banyak. Oke. Tapi ya itu bukan. Terdeteksi kan Bu dengan adanya posbindu? Iya. Oke baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya dengan Ibu siapa dari Pulau Gadung? Saya Ibu Nur Hayati, Ibu Nur perwakilan dari PT PAMA, Kecamatan Cakung, Bu. Oh Cakung, bukan Pulau Gadung, Cakung ya. Gimana Bu? Udah berjalan berapa lama Bu posbindunya? Kalau posbindu sudah berjalan hampir 5 bulan. Sedangkan Kalau posyandu lansia kita sudah berjalan hampir 4 tahun. Oke. Dari posbindu sendiri apa pengalaman yang Ibu yang teringat gitu? Waktu kemarin posbindu gimana? Kalau tadi kan ada ditemukan nih, ternyata dengan adanya posbindu kita bisa mendeteksi dan terbukti ada yang menemukan benjolan gitu. Kita karena tidak pernah tahu dengan adanya sadari misalnya kayak gitu. Mungkin dengan adanya posbindu ini ada warga misalkan dia tuh belum pernah pemeriksaan seperti gula darah ya. Kemarin ditemukan gula darah, oh saya ternyata punya gula darah gitu kan. Berarti dengan adanya posbindu terbantu, jadi dia tahu kalau dia tuh punya resiko gula darah. Pernah ditemukan ada apa gitu yang perlu dirujuk? Enggak, kebanyakan sih hipertensi dan gula darah gitu kan, kolesterol juga ada. Terus juga kita posbindunya tuh ada pihak swasta, pihak puskesnya. Jadi setiap seminggu 1 bulan sekali kita ada posbindu. Di situ juga kita libatkan tenaga kesehatan dari puskes. Baik, terima kasih Ibu dan Bu Mama. Gimana? Posbindu zaman now ya, kita ngomongnya posbindu zaman now nih Bu, kata Lekong Kulon. Ya tepuk tangan dulu dong Bu. Jadi sekarang itu kita bisa pakai publikasi lewat sosial media Bu. Jadi posyandunya bisa eksis, nanti bisa hashtagnya Astra 1 Indonesia kayak gitu Bu, KBA mana kayak gitu. Jadi ketika nanti Astra ngecek KBA mana ini, oh KBA nya ini sering update sosial media gitu. Walaupun Ibu nggak bisa,
minta tolong sama remaja-remaja setempat atau mamah-mamah zaman now lah yang masih ibu kader tapi masih muda-muda kayak ibu yang satu ini, masih muda, itu pasti buka-buka Instagram, Facebook. Nah itu sebagai media-media edukasi. Untuk saat ini yang baru saya lihat itu baru waktu itu pernah lihat juga ada Warakas. Waktu itu juga yang sering update di timeline saya itu ada dari Lengkong Kulon. Makanya ditulisnya Posbindu zaman now katanya gitu. Mungkin Mah bisa dijelaskan sudah berapa lama gitu dan kenapa memilih namanya Posbindu zaman now? Biar ibu-ibu di sini kenapa ya Posbindu zaman now gitu, biar tahu. Di KBA Lengkong Kulon kalau Posbindu lansia udah semenjak ada posyandu langsung tuh ada Posbindu lansia karena tempatnya kan nyatu. Cuman kalau yang lansia belakangan, yang posyandu balita mah diduluin dah ya, soalnya yang banyak hanya segala apa macam ya. Terus kalau lansia sengaja di jadwalnya ditaruh di belakang di akhir acara gitu. Soalnya kan rese kan nenek-nenek mah ya, pengen ini, pengen itu. Kelamaan jadinya makanya taruh di belakang. Terus kalau Posbindu PTM baru dari per Januari aja. Sama kan ya? Soalnya kan baru-baru sekarang ini kan yang digalakannya. Terus kita kalau sudah melaksanakan Posbindu PTM tuh laporan ke puskesmas, secara online juga ke dinas. Misalnya kemarin udah ada anjuran, harusnya kan laporan ke dinas via online. Ya udah gitu. Oke baik Ibu, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Sama satu lagi mungkin saya mau tanya, dari keempat Posbindu ini semuanya melibatkan puskesmas berarti? Ada nggak yang tidak datang puskesmasnya? Selalu? Kalau Posbindu? Sama. Oke, berarti Posbindunya selalu ada tenaga kesehatan ya. Oke, terima kasih Ibu, silahkan kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi kita sudah mulai paham ya Bu ya, ketika kita melaksanakan kegiatan Posbindu itu kira-kira ada laporan kepada puskesmas sehingga ada tenaga kesehatan yang hadir di situ. Jadi selain melakukan pengecekan terhadap klien atau pasien yang datang, tapi juga sebagai supervisi ibu ketika ibu memberikan pelayanan Posbindu. Next slide. Nah, tadi kita sudah bahas kalau waktu penyelenggaraan Posbindu itu umumnya 1 bulan sekali, tapi itu tidak menutup kemungkinan ibu-ibu bisa menyelenggarakannya sebulan 2 kali. Misalnya dibarengi dengan kegiatan yang tadi ada senam jantung, ada aerobik, ada yoga. Nah, daripada bosan nunggu ibu blok A belum datang, kita bisa membuka Posyandu, Posbindu. Jadi sambil nunggu warga mau senam, kita bisa buka nih pelayanan Posbindu gitu kan. Jadi bisa nggak sebulan sekali. Nah, kenapa? Karena kita bisa melakukan aktivitas lain dalam pengendalian faktor resiko PTM lainnya. Kemudian pilihlah lokasi yang mudah dijangkau dan nyaman bagi peserta seperti rumah warga, balai desa. Jadi kalau misalkan klinik perusahaan, kalau misalnya di situ ada dekat ada klinik gitu ya. Kemudian salah satu ruangan di tempat ibadah misalnya kayak Lengkong Kulon sebelah masjidnya ada ruangan yang bisa digunakan. Terus di Depok sebelah PAUD-nya ada juga gitu kan ya Bu. Kemudian atau tempat lain yang dibuat khusus oleh masyarakat. Misalnya di KBA ibu-ibu tempat Posbindunya itu jauh dari gang pojokan. Sedangkan gang pojokan ibu datangin, kenapa sih nggak mau datang Posbindu? Iya, jauh jalannya Mbak Hanifah, Bu. Aduh, saya males. Nah, berarti ibu nggak boleh ngalah. Iya Mbak Hanifah, Posbindunya nggak banyak yang datang soalnya tempatnya jauh katanya ibu-ibunya, jadi nggak mau jalan. Berarti tugas ibu kader adalah menjemput bola, jangan mau kalah sama ibu kader. Oke Bu, tak datengin besok saya buka tenda, nggak tenda sih maksudnya
di rumah ibu RW kan sebelah rumah ibu, awas ya kalau nggak datang bisa kayak dibercandain gitu, tapi kita kan sebenarnya tidak memaksa. Iya betul, disamperin kok, karena perlu nanti akan saya bahas kapan kita harus kunjungan rumah. Oh iya ada Bu ya, dicetak. Oh iya benar-benar. Oh iya benar-benar suka ada kunjungan rumah, betul. Nah, pelaksanaan kegiatan Posbindu itu tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Aziza karena kita ada konsep sistem 5 meja. Namun pada pelaksanaannya, misalnya di Waraka suka banjir nggak Bu? Untung sekarang Posbindunya di atas ya Bu ya. Coba kalau di bawah atau di Kebon Pala, mana Kebon Pala? Oh udah panggil Kebon Pala. Di Kebon Pala permasalahannya itu yaitu banjir. Jakarta biasanya banjir. Nah, alasannya misalkan kenapa bulan ini nggak bikin Posbindu? Soalnya kebanjiran. Jadi nggak bisa mejanya nggak nyampe 5, jadi kita nggak bikin 5 meja. Ya udah Bu, kalau kebanjiran nggak 5 meja ya nggak apa-apa, dengan catatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Jadi Ibu rembukan dulu nih, besok kita mau ada Posbindu tapi nggak bisa 5 meja, kita bikin nggak ya? Ah nggak usah lah, misalkan ada yang gitu ya. Terus ada Ibu yang ikut pelatihan di sini, Ibu kan udah ikut nih. Oh nggak apa-apa, kita walaupun nggak 5 meja, yang penting jalan, yang penting ibu-ibu yang kena resiko itu bisa terpantau. Wes jalanin aja dulu, wes KJDA deh, jalanin aja dulu, kita ada Posbindu aja gitu ya Bu ya. Jadi tidak memaksakan tetap harus 5 meja, tapi dalam keadaan tertentu kayak gitu. Kemudian kegiatannya apa aja sih Mbak Hanifah gitu ya. Jadi kegiatan utama dalam Posbindu itu ada 3 ya ibu-ibu. Yang pertama apa Bu? Deteksi dini. Yang kedua, tindak lanjut secara sederhana terkait faktor resiko penyakit tidak menular. Yang ketiga, pemantauan faktor resiko penyakit tidak menular. Jadi pertama, deteksi. Semua yang namanya pos, mau posyandu, Posbindu itu adalah deteksi dini. Kemudian yang kedua, tindak lanjut. Udah dideteksi, ditemukan masalah, ditindak lanjuti. Kemudian sudah ditindak lanjuti, lakukan pemantauan. Konsepnya sama ya, sama kayak posyandu balita. Deteksi, kemudian ditindak lanjuti, kemudian yang dilakukan pemantauan setiap bulan. Sampai di sini kecepatan nggak Bu? Aman ya? Aman? Oke, lanjut. Bentuk kegiatannya apa aja? Pertama, melakukan wawancara untuk menggali informasi faktor resiko. Biasanya kalau ibu menyelenggarakan Posbindu, dari puskesmas kalau ibu lapor akan dibekelin namanya kartu menuju sehat KMS. Ada nanti di slide belakangnya. Jadi di situ ada faktor-faktor resikonya apa aja. Terus kemudian di situ juga ada identitas dan kemudian bagaimana faktor resiko perilaku. Kayak contohnya merokok, makan sayur, kurang aktivitas fisik, konsumsi makanan beralkohol. Itu nanti ada di situ. Jadi Ibu melakukan wawancara sesuai dari formulir yang diberikan di puskesmas gitu. Kayak kartu menuju sehatnya bayi balita gitu. Yang kedua yaitu melakukan penimbangan dan mengukur lingkar perut serta indeks massa tubuh, termasuk analisa lemak tubuh. Karena itu udah diajarin ya Bu ya. Dan besok pagi kita akan melakukan refreshment ulang bagaimana melakukan hal yang dijelaskan ini. Kemudian yang ketiga, apa Bu yang ketiga? Melakukan pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, dan pemeriksaan kolesterol. Kemudian sudah dilakukan pengukuran. Habis itu kita lakukan konseling. Jadi hasilnya dicatat, hasilnya disampaikan, kita memberikan konseling gitu. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Azizah, Ibu, gitu kan, kita sampaikan dengan baik. Ibu,
ini hasilnya ternyata agak tinggi dari yang normalnya sekian-sekian. Ibu nggak perlu khawatir gitu. Jadi sampaikan dengan lembut biar ibunya tidak panik gitu. Jadi sebagai kader kita mampu memberikan konseling. Pertama itu kita bacakan dulu hasilnya. Jadi pertama apa dulu Bu? Bacakan dulu hasilnya, diberikan pemahaman, lalu berikan konseling. Jadi upaya untuk mengurangi dari faktor resiko ini yaitu dengan cara hindari merokok, atau bapaknya kalau ngerokok di luar rumah Bu kalau bisa. Ibu pusing nggak akhir-akhir ini? Pusingnya gimana ya Bu Kader? Stres Bu, sulit tidur, deg-degan. Iya saya teh mau ke Posbindu aja takut, soalnya takut jadi tahu penyakit, jadi saya stres. Waduh, jangan-jangan ini tekanan darah tingginya gara-gara kepikiran besok mau Posbindu gitu. Jadi ya udah Ibu, pokoknya kalau datang ke Posbindu relax aja, nggak usah stres. Semakin tahu semakin kita bisa mencegah seperti itu. Kemudian selain itu Ibu juga bisa melakukan kegiatan atau olahraga aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu nggak mesti kegiatan olahraga yang harus menguras tenaga dan keringat. Misalnya ke pasar, jalan kaki, motornya disimpan, hemat bensin lagi naik ya Bu ya, premium Pertamax gitu kan. Ya udah jalan kaki aja. Terus beberes kayak gitu. Biasanya ibu gosok seperti itu kan. Terus kemudian jika ditemukan hal sudah ibu pantau ternyata tidak ada perubahan, kemudian melakukan rujukan ke puskesmas. Nah, kebetulan nih 4 Posbindu yang sudah tadi maju ke depan kebetulan ada puskesmasnya. Lalu bagaimana kalau misalnya di puskesmas Citerep, agak-agak gunung ya Bu ya, Citerep gitu ya? Oh enggak ya? So tahu nih sama. Oh main ke sana ya Bu ya. Pokoknya dekat-dekat Bogor kan Bu ya, Citerep itu ya. Iya benar kan ya, agak Bogor gitu ya. Ternyata pos bindunya gitu kan ada suatu kondisi yang tenaga kesehatannya belum bisa datang. Ntar kalau misalkan pos bindunya nggak ada tenaga kesehatan yang belum datang, Ibu harus menyelenggarakan pos bindu nggak Bu? Harusnya seperti itu kan. Jadi kita tidak bergantung kepada ya itu kan sebenarnya ada tetap tenaga kesehatan. Nah, khawatir nanti misalnya ada kondisi tenaga kesehatan tidak bisa datang ketika jadwal Posbindu. Kalau bisa digeser ya alhamdulillah. Kalau enggak, ibu-ibu harus tetap siap. Jadi tujuan pelatihan ini selain kita memberikan bekal gimana semestinya, kita harus menyiapkan diri sebagai kader Avicenna Astra, kader yang terpilih, yang maksudnya yang sudah mendapatkan pelatihan yang tambahan lah ya. Kita harus siap untuk tetap menyelenggarakan Posbindu meskipun tidak ada tenaga kesehatan gitu. Dengan apa ya? Kita melakukan rujukan puskesmas kalau misalkan ketika tenaga kesehatan yang nggak ada ditemukan ada yang perlu dirujuk, kayak tadi ada benjolan misalnya. Wah, tapi ini bu bidannya nggak ada, bener nggak ya? Ya udahlah, daripada salah kita tulis aja curiga benjolan. Jadi nanti biar di puskesmas diperiksa lagi gitu. Nggak masalah, lebih baik ibu curiga daripada ibu saya takut kayaknya salah deh. Tapi ternyata didiemin ternyata itu benar. Jadi kita biar konfirmasi ulang kepada tenaga yang sudah tersertifikasi seperti itu. Sampai di sini aman Bu? Aman ya. Terus kemudian yang terakhir ada pemeriksaan IVA tes dan tes fungsi paru oleh tenaga kesehatan. Jelas kalau yang ini benar-benar harus tenaga kesehatan. Ibu kader perannya di mana di sini? Sebagai asisten tenaga kesehatan, menyiapkan alat-alatnya. Bu Bidan mau IVA tes ya, ini Bu mejanya saya bantuin. Terus apalagi Bu Bidan? Bantuin aja tenangin ibu yang mau kan biasanya kalau IVA tes kan agak seru posisi litotomi ya Bu ya. Tahu kan yang posisi litotomi ya agak kayak mau ngelahirin gitu. Nah, jadi ketika posisi itu tuh kadang-kadang perempuan nggak nyaman.
Nah, ibu kader hadir untuk menenangkan ibu yang mau diperiksa IVA tes. Gak apa-apa Bu, ini tuh untuk mendeteksi awal dari adanya keputihan itu ganas atau tidak gitu, untuk mendeteksi kanker serviks. Nah, ibu tenang aja, nggak apa-apa. Tarik nafas, relax. Kalau ibu tegang nanti juga rasanya jadi sakit. Jadi ibu relax gitu. Saya juga belum pernah sih Bu ngerasain. Cuma saya kan bidan, jadi itu yang saya lakukan gitu, menenangkan pasien saya. Bisa aja. Oke, sampai di sini aman ya Bu ya. Nah, sekarang ada pengelompokan posbindu. Nah, jadi kita sudah menyelenggarakan posbindu. Ternyata posbindu itu ada 2 jenis. Pertama dasar dan yang kedua utama. Ada yang tahu nggak perbedaannya letaknya di mana? Ada yang tahu Bu? Perbedaan dari dasar dan utama yang apa sih gitu? Apa Bu? Ya gimana Bu? PTM dasar itu yang dasar yang dilakukan oleh kader masih dalam pengecekan, pengukuran, penimbangan, dan yang utama yang dilakukan udah ada petugas kesehatan yang seperti pengecekan gula darah, kolesterol. Oke, baik, terima kasih Ibu. Tepuk tangan dulu dong. Berarti semuanya masih pada on ya Bu ya, belum ada yang ngantuk ya. Iya, jadi saya ulang kembali. Jadi posbindu itu dikelompokkan bagi 2. Ya, kalau yang dasar itu yang bisa dilakukan oleh kader, dan posbindunya belum menyediakan alat-alat untuk screening. Jadi misalnya di posbindu Ibu belum ada alat-alat, tapi Ibu bisa melakukan cek lingkar perut, medlit, alat gula darahnya belum punya nih. Ibu lagi ngumpulin duit, menyelenggarakan posbindu yang biasa aja. Nanti kalau udah dari situ baru beli alatnya. Itu tetap namanya posbindu, tapi namanya posbindu PTM dasar. Kalau ibu sudah memiliki alat gula darah, tes kolesterol, kemudian ada tenaga kesehatan yang bisa melakukan pemeriksaan IVA, kemudian dilakukan pemeriksaan payudara. Nah, itu namanya posbindu PTM utama. Menurut ibu, posbindunya sudah posbindu apa nih yang tadi 4 maju? Dasar, utama, dasar apa utama? Udah ada alatnya. Oh iya, berarti masih kurang yang IVA ya gitu. Jadi sebenarnya udah posbindu utama sih, karena sudah ada alat GCU dan ada juga tenaga kesehatan yang hadir sebagai supervisi. Nah, dari tadi kita singgung sistem 5 meja pada posbindu PTM. Jadi proses kegiatan posbindu PTM itu ketika kita buka, kita bisa melakukan kegiatan sebelum pemeriksaan. Jadi dalam mengumpulkan, nunggu ibu dokter, ibu bidan desa datang, ibu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik. Misalnya senam bersama, bersepeda, gitu kan. Terus ada ceramah mamah dedeh, gitu kan ya. Kemudian ada demo makanan sehat. Ibu-ibu ada yang punya hobi memasak. Sekarang balitanya kayak di Cengkareng ada 1000, katanya bayi semua butuh makanan pendamping ASI. Ibu kader ada yang bisa masak makanan sehat, gak ada salahnya kalau diajarin ke mamah-mamah muda ini gimana caranya bikin makanan sehat, makanan pendamping ASI, daripada dikasih yang merek Matahari itu Bu. Daripada yang siap saji ya kan, mendingan bikin sendiri gitu, jadi nggak anak micin kan.
gitu. Nah, itu bisa dilakukan sebelum pemeriksaan. Kemudian di meja 1 nanti Ibu buka registrasi. Di situ ada pendaftaran, diberikan nomor urut biar nanti pada saya duluan, nomornya mana Bu? Gitu kan. Kadang kalau suka sama nenek-nenek gitu ya, aduh kasihan nih nenek, duluan ya, boleh nggak teh gitu. Kita kasih nomor gitu, boleh Bu, asal kalau yang punya nomor lebih kecil berkenan gitu. Kita tidak membeda-bedakan, tapi kita juga harus mengajarkan apakah yang ini mau berkenan. Khawatir kalau yang masih muda nggak mau tukeran Bu gitu kan. Kemudian meja 2 lakukan wawancara oleh kader. Formulir yang diberikan oleh puskesmas itu Ibu tanyakan, Bu punya faktor risiko hipertensi, apa sih Bu hipertensi? Ada nggak keluarga Ibu yang darahnya tinggi, suka pusing gitu, atau pernah ada yang jatuh tiba-tiba jadi kaku-kaku gitu kan, orang nggak paham ya Bu hipertensi apa, jadi Ibu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat gitu. Mungkin kalau Ibu di sini hipertensi biasa udah dapat pelatihan dari dokter Dani gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu yang di rumah yang masyarakat umum belum paham, jadi Ibu bisa gunakan bahasa-bahasa itu yang sering jatuh. Kemudian ciri-ciri yang lain. Besok kita akan bahas tentang apa sih hipertensi dan apa itu diabetes. Kemudian meja 3 lakukan pengukuran. Ini beda sama di mejanya posyandu. Kalau posyandu meja 2 pengukuran ya Bu ya. Kalau di meja 3 posbindu itu pengukuran tinggi badan, berat badan, dan langsung dihitung IMT. Gimana Bu cara ngitung IMT? Berat badan dibagi tinggi badan kali tinggi badan. IMT dengan berat badan dibagi tinggi badan kali tinggi badan. Iya baik, terima kasih Bu. Jadi IMT berat badan dibagi tinggi badan dalam kuadrat atau tinggi badan kali tinggi badan. Hasilnya berapa? Nanti kita lihat apakah ibunya underweight atau kurus, atau ideal, atau overweight, kegemukan, atau kelebihan berat badan, atau yang terakhir obesitas atau kegemukan. Kemudian meja 4, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol total, dan trigliserida, IVA, dan lain-lain. Kemudian meja 5, identifikasi faktor risiko PTM, kemudian konseling, edukasi, serta tindak lanjut lainnya. Misalnya kalau sudah dikonseling, sudah diedukasi, ternyata hasilnya masih tinggi, Ibu perlu lakukan rujukan. Halo. Hai. Perlu Marina menari-menari di menara? Perlu. Oke. Sebelum lanjut saya mau minta Mbak Sela Marina menari menara. Menari. Oh, udah sore nih Bu, lanjut aja. Lanjut ya Bu ya. Oke. Jadi ini ada peran kader dalam Posbindu PTM. Jadi kadernya itu dibagi-bagi Bu. Kalau tadi sarannya Dokter Dani, Posyandu kadernya dibedakan dengan kader Posbindu. Nah, di dalam kader Posbindu itu perlu ada pembeda kadernya. Bekerjanya sih sama-sama, cuma pembagian tugasnya ada yang dibedakan. Ada yang berperan sebagai koordinator, yaitu sebagai ketua perkumpulan dari penanggung jawab kegiatan, serta berkoordinasi terhadap puskesmas dan para pembina terkait di wilayahnya. Misalnya berkoordinasi dengan ibu dokter di puskesmas, atau yang dibina oleh Astra berkoordinasi dengan timnya Dokter Dani, seperti itu. Kemudian ke Pak Lurah, misalkan ada dana desa, gitu kan. Oh, saya mau dana desanya nih bisa dialokasikan ke Posbindu RW sini gitu. Nah, nanti berkoordinasi dengan koordinator Posbindu, si ketua dari Posbindu itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kader penggerak. Kader penggerak ini adalah anggota dari Posbindu itu yang mampu berkomunikatif. Jadi di sini adalah
menggerakkan dari internal kadernya sendiri atau mengajak dari masyarakat untuk mau datang ke pos bindu gitu. Jadi carilah kader penggerak yang mirip-mirip Mbak Hanifah gitu. Yang setuju nggak Bu? Oh setuju ya. Jadi saya ibu kader aja deh Bu ya, ibu bidan. Jadi yang bisa atraktif itu apa ya, mengajak gitu, misalkan iya besok kayak gini-gini gitu. Terus yang muda-mudanya diupdate di sosial media kayak gitu-gitu. Nah itu adalah kader penggerak. Kemudian ada kader pemantau. Di sini kader pemantau itu bertugas untuk melakukan pengukuran faktor resiko. Halo Teh Yuli. Kita lanjut ya. Kemudian ada kader konselor atau edukator. Di sini duduknya sebagai kader yang mampu memberikan konseling. Kalau udah punya lembar balik, duduknya di meja 5 dan melakukan konseling. Hasilnya dibaca, kemudian diberikan edukasi untuk mengurangi dari faktor-faktor resiko agar mencegah dari komplikasi yang muncul. Kemudian ada kader pencatat. Di sini letaknya di meja berapa Bu kader pencatat? Kader pencatat di mana? Satu apa 5? Pencatatan satu apa berapa? Jadi kalau sudah sampai 5 itu nanti kembali ke 1. Jadi 1 itu ada yang registrasi, ada yang pencatatan ulang. Jadi kalau udah di 5 dicatat di meja 3, di meja 4 udah konseling, kartunya dikembalikan ditaruh di meja 1. Jadi ibunya pulang bawa catatannya enggak? Dibawa apa enggak? Dibawa apa enggak? Kalau posyandu itu KMS-nya dibawa pulang. Kalau posbindu KMS-nya ditaruh di posbindu. Di posbindu Bu, disimpan. Itu kan data pasien. Ya, itu data pasien. Oh, sebenarnya itu datanya tuh itu data pasien kan Bu. Maksudnya itu harus kita yang simpan. Ya. Nah itu jadi ibu harus punya inovasi ya, bisa dicatat di kertas. Jadi gini, kalau itu hilang, ibu tidak punya pemantauan selama ini bagaimana? Buku yang rekaman itu kan, pencatat laporan, selalu ibu simpan. Apa ibu kasih ke puskesmas? Oke, jadi kan adanya yang biasanya puskesmas. Sebenarnya sih baiknya ke pos buku KMS itu dipegang sama kita, cuma dikembalikan kepada ibu. Apakah ibu mau untuk mencatat dan mencatat ulang dikasih atau mau disimpanin? Iya. Kalau misalkan seperti itu berarti kan kembali lagi ke ibu. Saya kan benar-benar memberikan ilmunya, sebenarnya itu disimpan oleh ibu. Tapi kalau misalkan ibu bisa menjamin catatan itu dijaga baik-baik, dan kalau hilang ibu punya backupnya, itu nggak masalah. Tapi yang penting ibu harus punya cadangannya. Saya takutnya saya ngajarin ibu boleh dibawa pulang, ya kata Mbak Hanifah dibawa pulang aja gitu. Akhirnya saya nggak punya disimpan aja. Akhirnya saya nggak punya catatannya, backupannya. Tapi sebenarnya dikembalikan enaknya bagaimana? Ya KMS-nya. Iya, kalau saya sih harusnya disimpan sama kita, sama kader. Tapi takutnya juga kadernya nanti kebanjiran, terus kesimpan. Jadi saya kembalikan ke pengurus pos bindunya enaknya seperti apa, karena yang paham daerah kan ibu kader sendiri. Apakah pos bindunya ini aman untuk menyimpan
KMS atau tidak gitu. Paham ya Bu ya? Tapi ini nggak ada soalnya kan Bu, di soal tadi nggak ada kan, jadi nggak bingung ya, bisa jawab lah ya. Lanjut. Nah ini tugasnya, jadi sama seperti Posyandu, jadi kader itu punya tugas persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Persiapan konsepnya segala sesuatu hal untuk pelaksanaan Posbindu disiapkan itu adalah sebagai tahap persiapan. Contohnya pertemuan kepada kelompok-kelompok untuk menentukan jadwal kegiatan. Kemudian apa lagi Bu? Menyiapkan tempat, takutnya tempatnya bentrok sama PAUD, bentrok sama rapat RW, misalnya kayak gitu. Misalkan bentrok sama kosidahan. Kemudian ada hajatan, membuat dan menyebarkan pengumuman waktu pelaksanaan. Jangan lupa ketika Ibu pengen datang, Posbindunya banyak orang, diumumin, diworo-woro. Saya belum tahu, kalau yang saya tahu di Posbindunya Lengkong Kulon itu pakai toa masjid, ibu-ibu. Sama ya Bu ya, saya tuh kapan-kapan main ke Cengkareng deh Bu ya, biar saya tahu. Iya. Ya jadi diumumin pakai toa masjid misalnya kayak gitu. Atau bisa pakai by WA, mungkin punya grup persatuan blok C misalnya kayak gitu. Itu bisa di WA. Kemudian saat pelaksanaan, yaitu memberikan pelayanan Posbindu. Kemudian tahap evaluasi ada apa aja Bu? Kehadirannya dinilai, dievaluasi. Sekarang yang datang berapa orang ya? Target Ibu berapa? Itu harus dievaluasi. Kemudian dilakukan pencatatan pelaksanaan kegiatan. Kemudian identifikasi masalah. Identifikasi masalah setelah kegiatan selesai itu dilihat banyak yang mana nih? Yang faktor resiko hipertensi atau faktor risiko diabetes. Jadi Ibu bikin identifikasi masalahnya. Kemudian dicatat Ibu penyelesaian masalahnya apa nih kira-kira? Gitu. Misalkan kalau hipertensi berarti Ibu nanti mau bikin penyuluhan mengurangi garam. Tadi kan Bu Diah jelasin, sehari hanya berapa sendok Bu? 1 sendok. Jadi kalau udah makan bakso nggak boleh makan minum yang ada garamnya lagi gitu. Nah Ibu kan sekarang udah tahu ya. Jadi Ibu nanti bisa tuh edukasi seperti itu gitu. Kemudian ada melakukan konsultasi teknis dengan pembina Posbindu. Siapa Bu pembina Posbindu? Puskesmas. Jadi tetap ya, pembina Posbindu adalah Puskesmas. Di sini nanti nggak ada kan Bu yang menyelenggarakan Posbindu tanpa Kulon Nuwun sama Puskesmas? Udah pasti ya Bu ya, harus udah Kulon Nuwun. Sekarang pembiayaan. Tadi sudah dijelaskan dari yang maju ke depan, pembiayaan itu dari pemerintah setempat. Ini pemerintah setempat tuh apa Bu? Tingkat apa Bu? RT RW ke kelurahan. Ini saya gambarnya kelurahan. Kenapa? Karena di era Pak Jokowi itu ada dana desa biasanya. Kalau yang kota ya nggak ada dana desa ya Bu ya. Tapi ada biasanya ada operasional yang dikeluarkan oleh kelurahan. Khususnya Jakarta lumayan agak besar sih. Kemudian dari Puskesmas. Puskesmas itu ada bantuan operasional namanya BOK. Terus atau sekarang namanya DAK. Kemudian ada juga dana sehat. Nanti kita akan belajar lebih detail sebenarnya dana sehat itu apa. Berupa dari iuran keluarga atau dari usaha yang dilakukan oleh kader. Kemudian bisa bersinergi dengan pihak swasta. Contohnya pihak swasta melalui CSR gitu ya, corporate social responsibility dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Contohnya Astra di sini. Nah, dana yang terkumpul itu dipakai buat apa? Contohnya biaya operasional Posbindu, beli sticknya, terus beli baterai dari timbangan, terus kemudian seharusnya ada pengganti biaya, cuma kita kan kader apa Bu? Relawan. Di sini perjalanan kader itu misalnya Ibu beli stick di Pramuka,
transportnya kalau bisa dari sini. Jadi ibu tenaganya rela, tapi transportnya ditanggung sama Posbindu. Jadi biaya perjalanan kader, bukan biaya perjalanan ibu dari rumah ke Posbindu ya Bu ya. Itu mah kagak ada perjalanannya Bu. Kemudian biaya penyediaan bahan habis pakai, pembelian bahan, penyelenggaraan pertemuan, dan biaya rujukan bagi yang membutuhkan. Terus kemudian pencatatan. Kapan aja sih dilakukan pencatatan? Pencatatan dilakukan saat kegiatan setelah kegiatan. Jadi ada saat di situ catatnya dalam bentuk kartu menuju sehat faktor resiko PTM, dan kalau pasca itu adalah buku Posbindu, format disesuaikan pada puskesmas masing-masing. Nah, ini tindak lanjutnya. Kalau di situ ibu menemukan faktor resiko gula darah puasa, itu orang yang sehat yang datang ke Posbindu itu nanti di konseling di meja 5, ibu suruh datang 3 tahun sekali kalau dia misalnya normal, gitu ya. Kalau dia punya faktor resiko tadi apa aja Bu? Terpapar asap rokok, dia mengalami obesitas, terus apa lagi Bu? Ya banyak tuh ya, nanti ada di formatnya. Itu suruh kunjungan lagi 1 tahun sekali. Nah, kalau yang datang ternyata sudah dikatakan memiliki hipertensi atau diabetes dari dokter, jadi yang mengatakan itu diagnosisnya dari dokter, itu harus 1 bulan sekali. Jadi format kotak ini nanti ibu pegang, ibu yang bertugas di meja 5, ibu tinggal lihat. Ibu tinggal lihat gula darah sewaktu. Kalau dia normal, oh ibu 3 tahun sekali karena ibu sehat. Kalau dia ternyata beresiko 6 bulan sekali, oh ibunya udah mengalami, jadi harus 1 bulan sekali. Jadi ini nggak usah ibu hafalin, pusing kalau dihafalin Bu. Saya juga kadang gimana, mendingan enaknya lihat aja. Ini nanti dipegang sama ibu di meja 5, terus ibu baca ini. Kalau perlu ibu laminating biar nggak lecek. Gitu nanti dikasih. Kemudian ini ada tingkat perkembangan Posbindu. Jadi kalau Posyandu ada Pratama, Madya, kemudian Purnama, Mandiri, sama Posbindu pun ada tingkat perkembangannya. Nah, kemungkinan ini nanti akan menjadi penilaian lagi oleh kami ketika kami akan datang ke KBA masing-masing lagi nanti. Jadi kita akan tahu kalau penyelenggaraan kegiatannya hanya 1-2 kali setahun namanya Pratama. Kalau 3-4 kali setahun namanya Madya. Kalau lebih dari 6 kali setahun namanya Mandiri. Nah kayak gitu. Ini hitungannya tahunan ya Bu, bukan bulanan. Jadi kemungkinan akan dievaluasi nanti sudah setahun. Kemudian penyuluhan PTM, ada nggak nih siapa kader penyuluhnya? Kan tadi kan ada kader-kadernya siapa. Mungkin nanti ketika tim turun di lapangan kita nanya siapa nih penyuluhannya, kader penyuluh, pelatihannya, kemudian konselingnya udah ada apa belum. Nah yang ini semua nanti akan dinilai Posbindunya itu masuk yang mana, Pratama, Madya, Purnama, atau Mandiri. Nah setelah ibu lakukan konseling, ternyata yang penderita PTM itu tidak ada mengalami perbaikan, atau gula darahnya masih tinggi aja, atau ditemukan benjolan tadi misalnya. Nah ini adalah alur dari tindak lanjut rujukan hasil deteksi dini. Ini ada masyarakat, dia daftar ke Posbindu, diwawancara ibu kader, dilakukan pengukuran, hasilnya 2. Di konseling, di meja 5 dilakukan konseling, atau diberikan rujuk ke puskesmas atau klinik swasta yang ada di sekitarnya. Biasanya ada klinik mandiri ya Bu ya kalau BPJS. Kemudian jangan lupa, mau ibu edukasi, mau ibu rujuk, harus ada pencatatan. Jadi jangan sampai dia ngaku-ngaku saya dirujuk kok di Posbindu, tapi sebenarnya enggak, ibu punya buktinya di pencatatan gitu. Kemudian dikasih keterangannya, pencatatannya itu rujuk atau dia pulang kayak gitu.
Nah, peran kader dalam rujukan apa? Pertama, siapkan lembar rujukan dari petugas kesehatan Posbindu. Lembar rujukan yang dari puskesmas disiapkan. Kalau di situ ada tenaga kesehatannya, dibantu disodorin ke dokternya atau bu bidan desanya. Kalau tidak, ibu isi dengan catatan di situ adalah kader Posbindu PTM RW mana. Ibu tulis di situ keterangannya. Kemudian siapkan KMS-nya. Jadi dua yang dibawa kalau ibu ngerujuk, rujukannya sama KMS-nya. Nah, ini contohnya ya Bu ya. Nih di sini ini KMS. Nah, di sini dicatat berapa hasilnya. Nanti ibu contreng nih kalau yang ini normal, yang hijau ini udah waspada, ibaratnya kalau merah waspada. Di sini ibu tanya, Bu punya penyakit keluarga ada nggak? Tidak gitu. Terus di sini ibu merokok, ada keluarga yang merokok, contreng. Makan buah sayur nggak Bu? 3 porsi sehari, 5 mini kurang dari 5 porsi? Iya, contreng yang atas gitu. Nanti ada di sini di dalam puskesmas biasanya formatnya menyesuaikan, tapi nggak jauh beda, cuma letaknya aja agak berbeda. Kadang ada yang di buku benar-benar kayak buku KMS bolak-balik, ada yang satu kertas kayak gini tapi ada 2. Nah, ini lembar rujukannya kepada petugas program di puskesmas, nama pasien, umur, jenis kelamin, alamat, masalah kesehatannya, beresiko ditemukan benjolan. Penanganan yang sudah dilakukan jelas, karena ini ibu kader yang memberikan rujukan, ibu tulis belum ya. Penanganan yang sudah dilakukan belum ada. Tanggalnya kapan, yang memberikan rujukan petugas pelaksana PTM kader Posbindu, nama dan tanda tangan. Sampai di sini Bu, aman? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya Bu? Terkait pelaksanaan teknis Posbindu. Ada Bu? Ada nggak Bu? Ya silahkan Ibu. Kalau di Depok kita udah selama ini mengadakan Posbindu, tapi kita belum pernah dapat yang lembaran ini Mbak, yang lembar rujukan tuh belum pernah dapat dari puskesmas. Jadi masing-masing suka dia jalan sendiri aja ke puskesmas gitu. Jadi sebenarnya pada belum ada ya Bu ya form ini? Ada dari puskes. Nah, mungkin nanti ibu kan sudah mendapatkan pelatihan nih. Jadi kan kalau sebelumnya ibu belum ada, jadi ibu masih diam. Nah, sebenarnya ini diperlukan untuk ibu sendiri. Mungkin kalau di Depok kadernya selalu datang ya Bu ya. Kadernya lagi dokternya. Ya, dokternya selalu datang. Sebenarnya dokternya yang bawa. Mungkin. Ya, dikasih sama dokter atau bidannya kan ya. Jadi rujukan ini kalau misalnya ibu menemukan yang benjolan tadi dan waktunya lagi nggak Posbindu, misalnya udah terasa sakit, pokoknya suatu hal yang urgensi dan harusnya ini disediakan Bu di Posbindu. Jadi ibu bisa meminta ya, form kan nggak salah ya Bu ya, misalkan meminta. Jadi kalau misalkan nanti ditemukan hal-hal yang ternyata kalau nunggu Posbindu kelamaan, ibu bisa gitu, dan ibu nanti antar ke puskesmas gitu, ibu kader antar di puskesmas bawa rujukannya sama bawa KMS-nya gitu. Besok kita belajar apa aja sih yang bisa dicurigai gitu, misalkan tadi sadari, cek ada benjolan di payudara atau tidak, terus kemudian apa faktor resiko lain yang tidak bisa apa yang dikatakan merujuk gitu, kalau misalkan dia bla 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 gitu. Besok makanya ibu datang lagi ya, karena besok akan materinya lebih detail lagi, dan saya rasa cuma di sini ibu bisa mendapatkan materi selengkap ini. Oke Ibu, terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Ada lagi Bu yang mau bertanya? Ayo silahkan. Jangan jatuh, jatuh itu berat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KBA Pinang, saya mau tanya mengenai meja. Kita yang sudah biasa kita laksanakan itu menyusun meja dengan cara sendiri. Apakah boleh kalau seandainya tidak sesuai dengan apa yang ada di lembaran ini? Contohnya seperti meja 2. Kalau saya meja 2 ini kan wawancara oleh kader itu setelah kita pemeriksaan tekanan darah tinggi itu, apakah boleh gitu? Umpamanya kita memberikan susunan meja itu yang untuk memudahkan kami ataupun pasien, karena kami kan mengenai posbindu yang biasanya lansia, jadi untuk memudahkan itu boleh enggak gitu? Kalau tidak ya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Dari Posbindu Pinang ya Bu, Posbindu Pinang, KBA Pinang, dengan Ibu siapa? Bu Dias. Ya, jadi untuk meja ini adalah meja ideal yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi seharusnya Posbindu itu 5 meja dan susunannya seperti ini Bu. Alangkah baiknya sebenarnya pemerintah memberikan standar ini pasti ada pertimbangannya. Sebenarnya ini memudahkan karena ini sistematis Bu. Daftar, kemudian dilakukan wawancara, digali. Jadi sebelum diperiksa, kalau kami dokter bidan itu menggali dulu sebelum mencurigai. Saya ngantuk, saya ini belakang pegel. Itu kenapa ya gitu kan? Belakang pegel jangan-jangan ada yang nemplok gini. Misalnya gitu Bu, sini pegel. Wah, curiganya kolesterol. Nah gitu, takutnya pas dicek nggak tahu Ibu sudah berapa lama pegelnya? Ada sebulan, ada seminggu, ya itu bukan wawancara ya, Ibu wawancara. Oh begitu, ya udah. Ternyata sebenarnya pas dicek kolesterol normal. Wah apalagi ya kayak gini. Nah ketika sudah normal dan kliennya itu pengen tahu lagi gitu kan di sini ada di meja 5 ada dokternya. Nanti dokter yang akan lebih menggali lagi. Nah kalau dokternya nggak ada gimana? Kita lakukan rujukan, curiganya apa nih kalau pegel di belakang, misalnya Ibu nggak kebayang, Ibu bayangnya saraf kejepit, nah gitu misalnya. Nanti Ibu lakukan curiga Ibu aja nggak apa-apa, Ibu curiganya apa, nanti sama puskesmas kan dikonfirmasi, diperiksa ulang. Oh mungkin kan Ibu kader juga belum kuliah lama kan, maksudnya ini kan terkait kuliah kesehatan ya Bu ya. Jadi ini curiga ini nggak apa-apa, ini masih baik, nanti mungkin ada pemeriksaan ulang apa gitu. Jadi sebenarnya seharusnya harus sistematis ini ya Bu ya, mungkin bisa diperbaiki pelan-pelan. Jadi untuk memudahkan atau 3 sebenarnya ini sudah cukup memudahkan Bu, karena standar ini dari Kementerian Kesehatan dan ini sudah dikaji oleh Kementerian dan idealnya seperti ini gitu ya. Ada beli pulsa ya? Ada beli pulsa? Aku mau beli pulsa. Beneran? Apa? Bukan wawancara. Pasang lagi. Apa? Aku mau beli pulsa. Terus kenapa? Ya itu mah kadang-kadang. Sel, ini ke kamu Sel. Ibu tensinya pakai tensi manual atau tensi digital? Aku mau keluar. Oh manual. Hari buat yang kemarin habis DMA. Oh gitu. Jangan lihat apa. Hai buat kemarin yang sudah DMA. Aku mau klarifikasi soal. Ya lagi dong. Ya, kalau saya menyampaikan memang harusnya seperti itu Bu, karena ini udah aturan, maksudnya standarnya Posbindu adalah ini. Ketika nanti Ibu misalnya ada penilaian Posbindu, yang akan dipakai adalah ini Posbindu Ibu sudah bagaimana nih gitu. Di penilaiannya ini kan kita selain memberikan pelayanan kan kita juga nanti akan mengharapkan mungkin nanti ada lombanya di tingkat puskesmas, Posbindu percontohan. Nah, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan pasti sesuai standarnya ini gitu. Ibu sudah terbiasa melakukan standar-standar ini dan nanti ternyata Ibu jadi Posbindu percontohan gitu. Karena ini yang sudah terstandarnya dari Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi kalau
Jadi pas kita ngomong kayak gitu, dia paling nggak ada suaranya. Sebenarnya kan seharusnya seperti ini tadi, tapi kan saya kembalikan kalau ternyata keputusan bersama, gitu ya, keputusan bersama dari puskesmas, ada penanggung jawabnya kan puskesmas nih Bu, dan ternyata itu memang lebih efisien dan lebih apa, ya monggo gitu, kembali ke Ibu. Tapi ketika nanti ada penilaian dari Dinkes, gitu, kemungkinan akan seperti ini Bu penilaiannya gitu. Yang lama. Enggak, jadi keputusan dari Ibu kader dengan puskesmas. Jadi putuskan bersama baiknya seperti apa, tapi dalam pelaksanaannya seperti ini. Dan saya rasa dari puskesmas juga pahamnya seperti ini gitu Bu. Ya. Oke. Paham ya Bu ya sampai di sini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bersama-sama. Terima kasih juga Ibu sudah berbagi pengalamannya selama menginisiasi Posbindu, cerita kendala, kesan-pesannya, kekurangan saya bawa pulang, lebihnya boleh Ibu bawa pulang. Saya akhiri materi saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.